Halo teman-teman, setelah sekian lama nih, jadi aku pengen update lagi. Ini adalah soal yang ada di kisi-kisi TKA Matematika SMA yang resmi ya guys ya. Jadi kira-kira nanti kalau teman-teman TKA mungkin soalnya kan seperti ini. Jadi aku pengen bahas karena di kisi-kisinya kan cuma ada kuncinya aja. Kita bahas caranya gimana sih gitu ya. Oke, soal yang pertama itu ada 1/4 ditambah dengan 7/4 dikali dengan 8/21. Oke, kita ingat-ingat lagi kalau pecahan ada penjumlahan sama perkalian, berarti yang kita kerjakan duluan itu adalah perkaliannya. Sehingga ini bisa kita coret mungkin ya. 8 sama 4, 2, 7 sama 21, 3. Jadinya kan sama dengan 1/4 ditambah 2/3. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, 12. Oke, kalau bingung mungkin teman-teman bisa mengalihkan silang seperti ini. Oke, 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 4, 8. Sama aja guys. 11/12. Gitu ya, cara cepatnya mungkin kali silang aja. Ini sama ini. Oke. Udah ketemu kah? Udah ketemu. Ternyata 11/12 itu yang C. Udah sesuai ya sama kunci jawabannya. Oke. Langsung aja soal yang kedua. Soal yang kedua ini agak effort ya guys ya, karena dia itu soal cerita. Soalnya, Mirna akan memproduksi 2 jenis kue. Ada 2 jenis kue dengan modalnya 8 juta rupiah. Biaya produksi kue bolu itu 15.000 per kotaknya, per kotak, dan dijual dengan labanya 30%. Sedangkan biaya produksi kue brownies itu sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Oke, dari kata-kata ini, pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan dulu nih. Misal, apa yang dimisalkan? Kuenya. Kita punya kue apa saja di situ? Kue bolunya kita misalkan sebagai X. Kemudian browniesnya sebagai Y. Pertama, dari sini kita bisa menganalogikan. Paling banyak 500 kotak. Jadi X kotak bolu ditambah dengan Y kotak brownies itu kurang dari atau sama dengan 500. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia paling banyak. Kemudian yang kedua, dari biayanya. Kan biayanya modal itu kan maksimal banget ya. Kita nggak bisa nambah lagi nih, karena emang uangnya segitu, kan? 8 juta. Nah, biaya produksinya kan 15.000 untuk bolu. Jadi 15.000 karena bolu X, kita kalikan dengan X, kita kasih X di belakangnya. Kemudian untuk siapa lagi? Brownies itu 20.000. Y kurang dari sama dengan berapa nih? 8 juta. Karena kebetulan ada nolnya, kita coret aja masing-masing nolnya. Kepanjangan ya coretnya. Ini sama ini. Oke. Tinggal berapa? Tinggal 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 8.000. Oke. Sekarang X plus Y tadi, itu kan bisa kita ganti nih. Jadinya X sama dengan 500 min Y. Oh iya, dengan asumsi bahwa ini kita sama dengan kan ya. Oke, aku balikin lagi deh. Biar nggak bingung ya. Cara nyarinya maksimum kan. Maksimum itu kita sama dengan kan aja. Untuk mencari maksnya, tanda kurang dari sama dengannya kita hilangkan. Tinggal sama dengan aja. Jadi X plus Y sama dengan 500. Jadinya X-nya sama dengan 500 min Y. Kemudian yang kedua, 15X plus 20Y sama dengan 8.000. Terus kita substitusikan X-nya ke 500 min Y. Jadi 15 kali 500 min Y ditambah 20Y sama dengan 8.000. 15 kali 500, 7.500 ditambah 15Y ditambah 20Y sama dengan 8.000. 7.500. Oh ya, ini tandanya dikurang ya. Kan ini minus. Dikurang.
Ini ditambah 5Y sama dengan 8.000. Maka 5Y-nya 8.000 kurangi 7.500, 500, maka Y-nya sama dengan 100. Dari sini kita bisa menemukan X-nya. Maka kan X sama dengan 500 min Y. 500 min Y-nya 100. Sama dengan 400. Oke, X-nya sama dengan 400. Jadi, sekarang tinggal kita cari. Kita tentukan aja. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue. Apakah benar? Kue bolu. Bolu itu kan X. Di sini X-nya kita dapatnya 400. Berarti salah ya? Salah. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Apakah brownies sama bolu lebih banyak? Brownies. Ternyata X-nya lebih banyak alias bolunya. Berarti salah juga. Keuntungan maksimum. Oke. Keuntungan itu laba kan? Keuntungan itu sama dengan laba. Nah, maka sama dengan kita bisa langsung cari. Berapa nih? Labanya kan untuk kue bolu itu 40%. Berarti 40 per 100 kita kali dengan harga awal kue bolunya alias biaya awal ya guys ya. Dikali dengan jumlah yang diproduksi itu berapa? Jumlah yang diproduksi bolu itu kan X, berarti 400. Ditambah dengan satunya lagi kue siapa namanya? Bisa dihapus. Satunya lagi itu adalah kue brownies 35 per 100. Kita kali dengan 20.000, kemudian kali dengan 100. Coret, coret. Kemudian ini coret, coret. Oke, 4 kali 4, 60. Kali 4, 2, 40. Kemudian nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2.400.000 ditambah. Ini 35 kali 2, 70. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka ketemunya berapa? 24. 2.400.000 ditambah dengan 700 ya guys ya berarti. 4 tambah 7 kan 1. Nyimpen 1 jadi 3.100.000 rupiah. Oke. Jadi berapa ini? Jadi benar ya yang terakhir. Gitu. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Pada trapesium berikut, AD dan BC itu sejajar. AB lebih besar daripada DC. AB, oke. Sudut BAD itu 70. Oke, kita tulis dulu sudutnya. Sudut yang diketahui apa? BAD. BAD berarti di sini. Ini 70 derajat. Oke. Kemudian ABD itu 30. ABD di sini berarti 30 derajat. Yang ditanyakan, tentukan benar atau salah. Sudut BCD 110. BCD. Oke, ini sudut BCD ya guys ya. 110. Apakah benar? CBD. Oke. Jadi caranya adalah sudut-sudut trapesium ini itu kita bisa mencari dulu sudut yang ada di sini. Kenapa? Karena kan sudut segitiga. Sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Tak terus di mana ya? Di sini ya. Segitiga ABD itu sama dengan 180 derajat. Berarti kan 70 ditambah sudut di B-nya 30 ditambah sudut D-nya sama dengan 180. Ini 100, maka sudut D-nya 180. Oke, ini ya. Maka sudut D-nya 180 dikurangi 100, 80 derajat. Berarti di sini 80 derajat. Sekarang kita tinggal tunggu yang ada di sini. Di sini tuh berapa? Oke. Ini sama. Sejajar. Ini sama ini tuh sama. Ini sama ini. Oke. Ada sifat sudut, di mana besar sudut ini itu akan sama dengan jumlah sudut ini. Karena di sini 30, di sini 70, maka sisanya berapa guys?
Di sini itu sama kayak 70 kurangi 30. 70 kurang 30. Berarti sama dengan 40. Nih. Berarti di sini 40 derajat. Kalau ini 40, maka yang di sini berapa? Di sini itu sudutnya sama dengan di sini. Tapi kita belum ada informasi lebih lanjut. Jadinya, sudut terbesarnya adalah itu X. $360. Oke. Kita bisa pakai aturan pakai sifat, guys. Jumlah sudut dalam jajar genjang atau segi 4. Di mana ini, kalau ini kita misalkan sebagai X, ini C itu besarnya sama dengan D. Dengan sudut C sama dengan sudut D. Kenapa demikian? Karena sisinya sama dan mereka berdua sejajar. Karena DA alias AD itu sama dengan BC. Oke. Dari sini kita pakai segi 4 ABCD itu totalnya adalah 360 derajat. Kita jumlahkan semua sudutnya. 70 atau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Sudut A itu 70 kan? 70 kan? Berarti 70 ditambah sudut B 30 ditambah 40 ya, 70 juga ya guys ya. 70 ditambah sudut C, nggak kita ketahui, cuman sudut C itu sama dengan sudut D. Maka kita bisa langsung aja, sudut D kan 80 plus X, ini juga sama, 80 plus X, sudut D juga sama, 80 plus X, sama dengan 360 derajat. 70 tambah 70, 140 tambah 80. 140 tambah 80. 220 ditambah, ini 140 tambah 160 ya guys, jadinya 003. 300 ternyata. Kita edit lagi biar seminimalis mungkin. 300 ditambah X-nya ada 2, berarti 2X sama dengan 360. Maka 2X-nya sama dengan 360 kurangi 360, maka X-nya sama dengan 30. Nah, kita udah ketemu. Di sini itu nilainya adalah 30. Berarti sudut C itu sama dengan 80 ditambah X atau 80 plus 30. Besarnya 110 derajat. Oke, berarti pernyataan yang pertama benar ya guys ya. Yang kedua, sudut CBD itu 40. Berarti benar juga. BDC berarti sudut D. Sudut D itu besarnya sama dengan sudut C. Berarti salah. Oke. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.